Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrianto dari kelas TIS 191 sore cabang Siliwangi. Oke, di sini saya ingin melengkapi tugas UAS mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Teguh Setiadi MKom. Oke. Di sini saya ingin membahas tentang aplikasi mobil Android. Yang pertama adalah pengertian Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler dan komputer tablet yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Android adalah sistem operasi yang didistribusikan secara terbuka atau open secure, sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android memiliki aplikasi natif Google yang terintegrasi seperti Pushmail, Gmail, Google Maps, dan Google Calendar. Android merupakan sistem operasi multitasking. Terus yang kedua kita membahas tentang macam-macam atau versi Android. Yang pertama adalah Android Beta, yang kedua Android versi 1.0 atau bisa disebut Astro, yang ketiga adalah Android versi 1.1 atau Bender, yang keempat Android versi 1.5 Cap, yang kelima Android versi 1.6 Donut, yang keenam Android versi 2.0 atau 2.1 Eclair, yang ketujuh Android versi 2.2 atau Frozen Yogurt, yang ke-8 adalah Android versi 2.3 Kinder Bridge, yang ke-9 Android versi 3.0 atau 3.1 yaitu Honeycomb, yang ke-10 Android versi 4.0 atau ICS Ice Cream Sandwich, yang ke-11 Android versi 4.1 atau Jelly Bean, yang ke-12 Android versi 5.0 atau KNB. Aplikasi Android adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga, baik yang diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play, Amazon App Store, ataupun dengan mengunduh dan memasang berkas APK dari situs pihak ketiga. Di Google Play, pengguna bisa menjelajah, mengunduh, dan memperbarui aplikasi yang diterbitkan oleh Google dan pengembangan pihak ketiga sesuai dengan persyaratan kompatibilitas Google. Google Play akan menyaring data aplikasi yang tersedia berdasarkan kompatibilitasnya dengan perangkat pengguna, dan pengembangan dapat membatasi aplikasi ciptaan mereka bagi operator ataupun negara tertentu untuk alasan bisnis. Aplikasi Android dikembangkan dalam bahasa Java dengan menggunakan kit pengembangan perangkat pengguna Android atau SDK. SDK ini terdiri dari seperangkat perkakas pengembangan termasuk debugger, perpustakaan perangkat lunak, emulator handset yang berbasis Qeum, dokumentasi, kode sampel, dan tutorial. Didukung secara resmi oleh lingkungan pengembangan terpadu IDE Eclipse yang menggunakan plugin Android Development Tools (ADT). Perkakas pengembangan lain yang tersedia di antaranya adalah Native Development Kit untuk aplikasi atau ekstensi dalam C atau C++, Google App Inventor, lingkungan visual untuk pemrograman pemula,
dan berbagai kerangka kerja aplikasi web seluler lintas platform. Oke, kita lanjut lagi di pengembangan Android. Pengembangan Android secara pribadi oleh Google sampai perubahan terbaru dan pembaruan siap untuk dirilis, dan informasi mengenai kode sumber juga mulai diungkapkan kepada publik. Kode sumber ini hanya akan berjalan tanpa modifikasi pada perangkat tertentu, biasanya pada seri Nexus. Ada binari tersendiri yang disediakan oleh produsen agar Android bisa berpoten beroperasi, yaitu yang pertama adalah Linux, yang kedua adalah pengolahan memori, yang ketiga adalah pembaruan Android, dan keempat adalah komunitas terbuka Android. Oke, lanjut bahas tentang keamanan dan privasi Android. Aplikasi Android berjalan di sandbox, sebuah area terisolasi yang tidak memiliki akses pada sistem kecuali izin akses yang secara ekspensif diberikan oleh pengguna ketika memasang aplikasi. Sebelum memasang aplikasi, Play Store akan menampilkan semua izin yang diperlukan. Misalnya, sebuah permainan perlu mengaktifkan getaran atau menyimpan data pada kartu SD, tapi tidak perlu izin untuk membaca SMS atau mengakses buku telepon. Setelah meninjau izin tersebut, pengguna dapat memilih untuk menerima atau menolaknya, dan bisa memasang aplikasi hanya jika mereka menerimanya. Sistem sandbox dan perizinan pada Android bisa mengurangi dampak kerentanan terhadap bug pada aplikasi. Namun, ketidaktahuan pengembang dan terbatasnya dokumentasi telah menghasilkan aplikasi yang secara rutin meminta izin yang tidak perlu, sehingga mengurangi efektivitas beberapa perusahaan keamanan perangkat lunak seperti Avast, Lockwood Mobile Security, Avigi Technologies, dan Madvi telah merilis perangkat lunak antivirus menciptakan mereka untuk perangkat Android. Perangkat lunak ini sebenarnya tidak bekerja secara efektif karena sandbox juga bekerja pada aplikasi tersebut, sehingga membatasi kemampuannya untuk memindai sistem secara lebih mendalam. Google baru-baru ini menggunakan pemindai perangkat perusak Google Bootcure untuk mengawasi dan memindai aplikasi di Google Play. Tindakan ini bertujuan untuk menandai aplikasi yang mencurigakan dan memperingatkan pengguna atas potensi masalah pada aplikasi sebelum mereka mengunduhnya. Android versi 4.2 Jelly Bean dirilis pada tahun 2012 dengan fitur keamanan yang ditingkatkan, termasuk pemindaian perangkat perusak yang disertakan pada sistem. Pemindaian ini tidak hanya memeriksa aplikasi yang terpasang di Google Play, namun juga bisa memindai aplikasi yang diunduh pada situs-situs pihak ketiga. Sistem aplikasi memberikan peringatan yang memberitahukan pengguna ketika aplikasi mencoba mengirim pesan ke teks premium dan memblokir pesan tersebut kecuali jika penggunanya mengizinkan. Pentingnya sistem keamanan di smartphone Android. Seperti yang kalian ketahui, tidak ada sistem yang sepenuhnya aman sekarang itu atau sampai kapanpun, tetapi paling tidak kalian bisa menggunakan beragam opsi keamanan yang mungkin akan bisa melindungi data atau privasi kalian agar tidak mudah dicuri atau dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Google sendiri selaku sebagai pengembangan OS Android memang sangat serius terhadap masalah keamanan pada OS Android yang mereka buat. Terbukti hingga sekarang ini ada beberapa jenis opsi keamanan yang ada secara default di OS Android yang bisa kalian gunakan. Kategori jenis sistem security Android itu sudah mulai dekat dengan pembahasan utama kita
Sudah kami singgung pada bahwa dasar smartphone Android itu memiliki dua buah kategori sistem keamanan yang berbeda. Salah satunya datang dari OS Android itu sendiri dan satu lainnya datang dari inovasi yang dibuat oleh para produsen smartphone Android. Maka jika kita klarifikasikan, terdapat dua jenis sistem keamanan pada smartphone Android, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah software system security. Apa itu software system security? Software system security adalah sebuah sistem keamanan yang ada pada OS Android itu sendiri secara default. Sistem keamanan meliputi pengolahan atau rekayasa secara software yang secara default sudah ada pada semua versi OS Android modern sekarang. Mekanismenya memang berbentuk tradisional karena memang hanya diolah secara software saja, seperti kalian harus membuat password dan lain-lain. Jika password tersebut salah, sistem menolak, maka smartphone Android akan tidak bisa dibuka. Terlihat secara sederhana memang, tapi sistem security default dari OS Android ini sudah terbukti sangat sulit untuk dibobol. Terus yang kedua adalah hardware system security. Apa itu hardware system security? Hardware system security adalah sebuah hasil inovasi dari berbagai produsen smartphone Android. Karena pada sektor ini mereka menambahkan sebuah detached hardware yang berguna untuk memindai sesuatu yang hanya dimiliki oleh pengguna smartphone Android itu sendiri. Sehingga jika dibandingkan, maka keamanan sistem dari detached hardware ini akan jauh lebih tinggi dari keamanan yang ada sekarang, yang ada secara software di smartphone Android, karena level kebobolan itu hampir mustahil untuk dilakukan. Terus kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan Android. Kelebihan Android antara lain yang pertama adalah Android bersifat open secure karena berbasis Linux, sehingga banyak developer yang ingin mengembangkan Android. Yang kedua adalah merupakan realisasi cloud computing karena semua fitur Google sudah terintegrasi dengan mobil yang terpasang Android. Kontak pada telepon seluler pun akan tersimpan secara otomatis pada akun Google. Yang ketiga, dengan tersedianya Android Market, cara mendapatkan Android ini pun terbilang mudah. Kekurangan Android antara lain adalah kurang nyaman untuk telepon, masih membingungkan bila pertama kali pakai, tidak ada Microsoft Office dan lainnya. Oke, kesimpulannya adalah sistem operasi Android dinilai sangat menarik karena dalam Android terdapat banyak animasi dan aplikasi-aplikasi menarik, lucu, dan juga ada yang untuk pendidikan. Ini sangat baik untuk anak-anak kecil yang suka dengan gadget Android, lalu diarahkan untuk belajar sekaligus bermain melalui aplikasi yang disuguhkan di Android. Oke, sarannya, saya menyarankan Anda untuk menggunakan sistem operasi Android karena sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang merakyat dengan settingan yang mudah. Android juga bisa dikembangkan secara sendiri dengan menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti bergerak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keamanan aplikasi mobile Android ya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.